Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabatku seiman rahimani wa rahimakumullah, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan ketika kita memasuki bulan Ramadan adalah al-i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Al-i'tikaf fil lughah, secara bahasa i'tikaf artinya al-iqamah 'ala syai'i wal mulazamatu lahu. I'tikaf itu adalah secara bahasa yaitu berdiam diri di satu tempat dan menetap di tempat tersebut. Adapun secara syar'i, al-lubthu fil masjidi bi niyatin makhsusatin. Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah yaitu menetap di dalam masjid bi niyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Sahabatku seiman rahimani rahimakumullah, i'tikaf ini sebenarnya bukan ibadah yang hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW saja. Bahkan i'tikaf itu juga dilakukan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu diharapkan untuk bisa mensucikan Baitullahil Haram. Untuk apa? Lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang sedang melakukan tawaf, wal 'akifin, dan juga bagi orang-orang yang melakukan i'tikaf, war ruk'is sujud, dan juga bagi orang-orang yang melakukan rukuk dan sujud alias melaksanakan sholat. Hikmah dari tasyri'nya i'tikaf adalah tentu saja dengan beri'tikaf kita bisa at-tafarruq al-ibadah. Kita bisa mengkhususkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga untuk melatih diri kita mengurangi bahkan melawan hawa nafsu yang kecenderungannya memang mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsal la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu itu kecenderungannya adalah mengajak untuk berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan i'tikaf kita melatih diri kita untuk mengkhususkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk mengekang hawa nafsu kita dari hal-hal yang bahkan halal. Misalnya berhubungan suami istri dilarang ketika beri'tikaf, apalagi hal-hal yang haram. Sahabatku seiman rahimani rahimakumullah, bagaimana hukum i'tikaf?
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan bahwasanya al-i'tikaf sunnatun fi kulli waqtin. I'tikaf itu hukumnya sunnah dan bisa dilakukan di setiap waktu. Wa huwa fi syahri Ramadan asyaddu istihbaban. Kalau misalnya bisa dilakukan dalam bulan Ramadan, tentu saja nilainya jauh lebih baik dibandingkan di luar Ramadan. Wa fil ashril awakhir wa fil ashril akhir minhu akidun. Adapun kalau kemudian kita bisa melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir, tentu saja itulah sangat-sangat dianjurkan. Ya. Dan di samping itu juga ada i'tikaf yang hukumnya wajib. Apa itu? Yaitu i'tikaf karena diniatkan untuk nazar. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, dengan hal-hal yang di atas maka bisa kita simpulkan bahwa hukum i'tikaf itu ada 3. Yang pertama adalah al-istihbab, sunnah, dianjurkan. Wadzalika fi mutlaqil azminah, dan itu bisa dilakukan di setiap waktu, bisa di luar Ramadan. Atsani, yang kedua adalah sunnah, as-sunnah al-muakkadah, sunnah muakkadah. Wadzalika fil ashril akhir min Ramadan. Kapan ini dilakukan? Yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah al-thalith al-wujubu fi halatin nazri. Hukum yang ketiga yaitu wajib. Dan ini bagi orang-orang yang mempunyai nazar untuk beriktikaf, maka dia wajib untuk melaksanakan iktikaf. Sahabatku seiman rahimani rahimakumullah, itu sebagai pengantar dari iktikaf. Insyaallah akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.